Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cinaru Angi Menanweki. Mari kita berdiskusi dengan saya, Bung Imam, dalam Ngobrol Sosiologi episode ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori besar dalam sosiologi, yaitu teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsionalisme adalah pendekatan yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling mendukung. Teori ini menjadi salah satu pilar dalam paradigma fakta sosial. Jadi, apa yang membuat teori Parsons begitu penting dan bagaimana cara kerjanya dalam menjelaskan masyarakat? Mari kita bahas secara mendalam. Konsep utama dalam teori fungsionalisme Parsons dari beberapa ya. Jadi yang utama itu ada dua. Yang pertama adalah sistem sosial sebagai keseluruhan, dan yang kedua adalah 4 fungsi utama dari sistem sosial yang ditawarkan oleh Parsons. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah goal attainment, dan yang ketiga adalah integrasi, dan yang keempat adalah latensi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi sistem sosial sebagai keseluruhan, menurut Parsons, masyarakat adalah sebuah sistem sosial yang terdiri dari bagian atau subsistem yang saling berinteraksi. Sistem ini mencakup individu, kelompok, institusi seperti keluarga, pendidikan, dan pemerintahan. Jadi setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Jika salah satu bagian terganggu, maka sistem sosial akan berusaha untuk menyesuaikan diri untuk kembali mencapai keseimbangan. Misalnya, jika ada krisis ekonomi, institusi pendidikan mungkin mengajarkan keterampilan baru untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi. Tentunya dalam hal ini adalah beradaptasi dalam hal ekonomi, karena dalam kondisi tersebut negara sedang dalam keadaan krisis ekonomi, sehingga pendidikan sebagai institusi dalam masyarakat itu mengajarkan keterampilan baru untuk membantu masyarakat untuk beradaptasi, untuk keluar dari krisis ekonomi tersebut. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Nah, kemudian hal penting lain tadi dari teori fungsionalismenya Parsons itu adalah 4 fungsi utama dari sistem sosial yang sering disingkat sebagai agil ya. Parsons merumuskan fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan. Fungsi tersebut dikenal dengan istilah agil, yaitu akronim dari adaptation, goal attainment, integrasi, dan latensi. Nah, adaptasi sendiri adalah sistem di mana sistem itu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Sedangkan goal attainment adalah sistem di mana sistem itu harus memiliki tujuan yang jelas dan cara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan integrasi adalah sistem harus mampu mengintegrasikan berbagai bagian agar tetap harmonis. Nah, terakhir adalah latensi ya. L-nya tadi itu adalah latensi, di mana sistem melestarikan nilai-nilai atau pola-pola sosial untuk keberlanjutan. Nah, sebagai contoh fungsi adaptasi dan fungsi latennya tadi adalah, misalnya dalam masyarakat itu pemerintah menjalankan fungsi adaptasi dengan menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi tertentu tadi ya. Terus yang contoh berikutnya adalah misalnya dalam keluarga, misalnya fungsi laten itu misalnya keluarga itu menjalankan fungsi latennya, di mana dalam keluarga itu menanamkan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Itu adalah salah satu contohnya dari fungsi laten ini. Kritik terhadap fungsionalisme Parsons. Jadi tentu saja
teori fungsionalisme Parson itu tidak luput dari kritik ya. Jadi beberapa kritik utama itu cenderung teorinya Parson ini itu cenderung dianggap ahistoris. Jadi teori itu dianggap kurang memperhatikan perubahan sosial dan cenderung statis gitu. Jadi apakah suatu masyarakat itu bersifat statis? Statis di sini maksudnya apakah sistem yang tadi skemanya latensi itu yang ditawarkan oleh Parson itu apakah dia berjalan seperti itu dan dinamikanya tetap seperti itu. Nah, itu kemudian yang menjadi kritik terhadap teori fungsionalismenya Parson gitu. Terus berikutnya adalah bagaimana Parson itu juga mengabaikan konflik. Jadi teori fungsionalisme ini dianggap oleh penantang teori ini sebagai bahwa teorinya Parson itu mengabaikan konflik dalam masyarakat. Jadi semua itu terkesan berjalan sesuai dengan rule dan sistem yang sudah ada. Jadi Parson itu dianggap terlalu fokus pada stabilitas, jadi sehingga kurang memberi ruang untuk memahami dinamika konflik dalam masyarakat. Dan yang berikutnya adalah sifat dari teori ini yang reduksionisme gitu. Jadi di mana dia menekankan pada fungsi yang membuat individu seolah-olah hanya alat dalam sistem sosial, tanpa melihat peran individu dalam mengubah sebuah sistem sosial. Jadi ruang itu ada, tapi ruang itu sangat kecil kemungkinannya dalam teorinya Parson ini. Sebagai contoh, misalnya terhadap kritik terhadap teorinya Parson ini adalah konflik kelas yang diangkat oleh Marx itu menjadi tidak terlalu relevan dalam kerangka fungsionalismenya Parson ini. Padahal teorinya Marx itu juga sebenarnya wajar untuk diperhitungkan dalam melihat pola perubahan dalam masyarakat. Meskipun mendapat kritik ya, teori fungsionalisme Parson itu tetap memberikan kontribusi besar dalam memahami sistem sosial melalui konsep agil dan pola variabelnya. Kita bisa melihat bagaimana setiap bagian dalam masyarakat itu saling berkontribusi untuk menjaga stabilitas. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang teori ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan Parson atau lebih mendukung teori lain seperti konflik sosial? Nah, berikan pandanganmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk membahas teori-teori sosiologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.